Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan fakta tanaman gandum di Indonesia. Ya, tanaman gandum yang juga dikenal dengan bahasa Latin yaitu Triticum adalah salah satu komoditas paling utama di banyak negara, terutama digunakan untuk membuat olahan seperti roti, mie, kue, dan pakan ternak. Ya, di Indonesia sendiri meski permintaannya terus melambung, budidaya gandum secara komersial nyaris tidak ada. Kondisi ini menimbulkan paradoks. Sebagai konsumen besar, kita sepenuhnya bergantung pada impor. Padahal potensi diversifikasi dan kemandirian pangan sesungguhnya dapat dibangun melalui riset dan inovasi lokal. Ya, fakta yang pertama yaitu konsumsi dan ketergantungan impor, di mana pada Januari hingga September 2024, impor gandum Indonesia tercatat mencapai 9,45 juta ton, tumbuh 19,5% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, keseluruhan untuk tahun 2023, total gandum impor dan meslin menembus 10,58 juta ton, senilai dengan 3,66 miliar US dollar. Ya, data ini menggambarkan bahwa hampir seluruh kebutuhan gandum di dalam negeri, mulai dari industri tepung, terigu hingga pakan ternak, diimpor tanpa ada sumbangsi produksi domestik yang berarti. Fakta yang kedua yaitu upaya percobaan budidaya. Ya, menjawab tantangan ketergantungan, Kementerian Pertanian sebenarnya bersama dengan lembaga mitra nasional telah memulai uji coba budidaya gandum di berbagai lokasi potensial seperti di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Ya, modul pengembangan mencakup pengaturan manajemen air dan teknik penanaman di lahan keringnya. Meski skala ini masih sangat kecil, hanya beberapa hektar per lokasi, dan inisiasi ini penting sebagai pijakan riset lanjutan terhadap gandum tropis. Fakta ketiga itu tantangan iklim dan tropis. Ya, gandum konvensional atau springhead tumbuh optimal di suhu 15 hingga 20 derajat Celcius di ketinggian 1000 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Di mana di wilayah tropis rendah, suhu siang hari sering menembus 30 derajat Celcius, menurunkan efisiensi fotosintesis dan mempercepat fase generatif, sehingga potensi hasil panen menjadi rendah. Tingginya kelembaban juga memicu serangan penyakit seperti jamur, karat daun yang menurunkan kualitas dan kuantitas gandum. Ya, terkait dengan riset dan inovasi varietas, ya, Balitbang, BRIN, dan beberapa universitas seperti UNAN dan UNHAN telah memfokuskan penelitian untuk memunculkan varietas gandum tropis yang tahan panas dan lembab, termasuk melalui teknik induksi, mutasi, sinar gamma, dan genotype editing. Ya, riset ini mengkombinasikan gen toleransi panas dari gandum spring dengan gen kekeringan di tanaman lain, sehingga hasil persilangan berpotensi beradaptasi di ketinggian menengah 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya terkait dengan teknologi produksi terkendali, ya, selain pengembangan varietas, penggunaan greenhouse beriklim terkontrol dan sistem vertikultur juga diuji coba untuk budidaya gandum skala kecil, di mana greenhouse memungkinkan pengaturan suhu dan kelembaban ideal, mengurangi stres termal dari serangan hama, dan vertikultur meski memerlukan investasi infrastruktur yang tinggi bisa memberikan panen lebih cepat. Yang keenam terkait dengan kebijakan dan dukungan pemerintah. Ya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran lewat program food estate dengan target uji coba di berbagai komoditas termasuk gandum, serta membentuk regulasi karantina benih asing agar memenuhi standar Good Agriculture Practice atau GAP. Ya, selain itu, kerjasama bilateral dengan Yordania dan Australia difokuskan pada transfer teknologi iritasi presisi dan perbaikan kualitas benih gandum tropis. Yang ketujuh yaitu terkait dengan analisis ekonomi, yaitu biaya dan manfaatnya. Ya, secara ekonomi biaya produksi gandum lokal diperkirakan 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga impor global. Ya, mengingat skala usaha masih kecil dan efisiensi logistik domestik kurang optimal dengan harga impor sekitar 300 hingga 350 per ton, dan produksi dalam negeri perlu mencapai skala besar dan mengadopsi teknologi tinggi dan mendekati titik impas. Namun aspek kedaulatan pangan dan diversifikasi konsumsi memberi nilai tambah yang tak terukur di dalam angka. Yang kedelapan yaitu opini, di mana dibutuhkan strategi diversifikasi pangan. Ya, menurut kami, mengejar swasembada gandum 100% bukanlah prioritas utama. Yang lebih realistis dan bermanfaat yaitu terkait dengan diversifikasi pangan berbasis lokal, di mana dorong pemanfaatan sorghum, ubi, dan sagu sebagai pelengkap tepung terigu
demi mengurangi ketergantungan satu komoditas saja. Yang kedua itu perlunya penguatan cadangan strategis di mana buat buffer stok gandum impor untuk merespon gejolak pasar global dengan gangguan rantai pasok, dan bisa juga dengan peningkatan riset terapan di mana salurkan dana lebih besar untuk mempercepat ketersediaan varietas tropis dan teknologi greenhouse agar saat kondisi global terguncang kita punya opsi produk lokal. Dan yang terakhir kita ambil sedikit harapan dan rekomendasi di mana ke depan kolaborasi riset industri pemerintah harus diperkuat seperti Kementerian Pertanian, lembaga riset dan swasta patut memfasilitasi skema insentif bagi petani percontohan gabungan untuk budidaya gandum ya. Selain itu edukasi konsumen terhadap produk olahan campuran misalnya roti gandum sorghum bisa membuka pasar baru. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten tentunya dalam 5 hingga 7 tahun mendatang produksi gandum lokal meski mungkin hanya 5 hingga 10% dari kebutuhan dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi petani dan ketahanan pangan nasional. Ya, di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah kita sebutkan di atas, terlihat bahwa tantangan utama bukan soal hanya teknis budidaya, melainkan juga ekonomi dan kebijakan. Investasi jangka panjang pada riset varietas tropis serta pendekatan diversifikasi pangan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor gandum dan sambil memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.